Seperti itu mah selalu ada aja, terlebih sekarang kan sosial media ini begitu marak gitu. Seperti kacang lupa kulit, lahir di Indonesia, makan minum cari makan di Indonesia tapi bela negara orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini adalah pertemuan saya bersama Hanif dan akan menceritakan kronologi. Jadi kayak podcast aja sih. Seperti itu mah selalu ada aja, terlebih sekarang kan sosial media ini begitu marak gitu, tak pandang lagi pendidikan, kadang-kadang tidak memandang rasa hormat terhadap orang lain gitu. Menurut aku selalu ada, dan mudah-mudahan kita selaku pengguna sosial media, kalau memang ada hal-hal yang seperti itu, blok aja atau report. Misalnya kalau menurut aku, karena itu mengganggu persahabatan, mengganggu mengganggu kenyamanan gitu. Jangan sampai oknum-oknum yang tidak baik itu justru akan mempengaruhi persahabatan dan hubungan yang, iya, dua hal. Karena lebih banyak lagi orang yang berseberangan dengan itu gitu. Banyak banget teman-teman aku yang emang mereka senang ke Malaysia untuk menikmati kuliner, untuk yang cukup berbeda ya, cukup berbeda dengan yang ada di Indonesia. Menikmati pemandangan, terus belanja, apalagi shopping itu kan, apalagi cewek-cewek ya, senang mencari barang-barang yang tidak ada di kita gitu. Jadi em, hal-hal yang memang tidak baik itu kita selaku eh, pengguna sosial media jangan ragu-ragu untuk unfollow mereka yang tidak baik, ataupun justru report aja atau block aja, sehingga hal-hal yang tidak baik itu tidak spread gitu. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Pesan dari salah satu artis Indonesia. Beliau adalah seorang penyanyi top yang ada di Indonesia. Mbak Rosa memberikan pesanan yang sangat-sangat benar-benar membuat saya begitu amat-amat sangat respect, luar biasa. Beliau menegaskan bahwa kalau ada konten-konten yang membuat berita hoax tentang Malaysia sehingga menimbulkan kebencian satu sama lain, langsung disuruh blok aja atau disuruh repot. Selaku orang Indonesia yang bekerja dan tinggal di Malaysia, jika saya melihat video-video yang hoax memburukkan negara Malaysia, itu saya juga amat sangat kecewa. Kenapa harus membuat konten, mengambil potongan-potongan video orang, kemudian dijadikan konten untuk bahan kebencian dan menimbulkan berselisih paham di media sosial. Ini sangat disayangkan. Pada hakikatnya, pada faktanya, saya bekerja di Malaysia, orang-orang di sini begitu amat sangat baik dan ramah tamah. Bahkan saya punya kenalan orang Malaysia itu seperti layaknya keluarga sendiri. Jika ada video yang membuat hoax dan membenci Malaysia, itu saya begitu amat sangat kecewa. Kenapa kalian melakukan hal seperti itu? Jadi untuk sahabat-sahabatku, jangan mudah termakan dengan berita hoax yang biasanya video tersebut mengambil potongan-potongan video orang lain. Yang lebih menyedihkan lagi, mereka ini membuat konten isu soal TKI di Malaysia, padahal mereka sendiri tidak pernah ke Malaysia. Kok bisa-bisanya membuat video isu pasal TKI yang di Malaysia? Ini sangat disayangkan ya. Sedikit-sedikit mengatasnamakan nama TKI. Padahal mereka itu nggak pernah melihat situasi dan kondisi para TKI di Malaysia ini seperti apa. Tapi kalau membuat video pasal isu TKI di Malaysia, seenaknya saja, semaunya saja. Kira-kira seperti itu ya. Bahkan yang menjadi korban adalah TKI yang di sini ketika mereka membuat video tentang hal yang positif di Malaysia. Seperti pada video salah satu TikToker daripada Indonesia yang bekerja di Malaysia, dan beliau ini suka membuat berita hal yang positif di Malaysia, sampai-sampai juga dihujat netizen ya, karena mungkin netizen tersebut terpengaruh dengan berita hoax yang memburukkan Malaysia. Ini sangat disayangkan. Pada hakikatnya Malaysia dan Indonesia ini adalah negara yang bersahabat, sangat baik. Banyak orang Indonesia yang bekerja dan tinggal di Malaysia. Mereka juga di sini aman-aman saja. Janji, dokumen lengkap, resmi, tidak ada apa-apa, dan di sini sangat nyaman apabila bekerja dengan secara sah ya. Lain cerita kalau bekerjanya dengan secara tidak sah. Kira-kira seperti itu ya. Yuk kita simak video berikutnya.
Seperti kacang lupa kulit, lahir di Indonesia, makan, minum, cari makan di Indonesia, tapi bela negara orang. Kau pikir sendiri. Beuh. Yang gue bela siapa bang? Yang gue bela siapa? Gue bela orang-orang kita. Gue bela orang-orang kita bang. Nah, ke dalam kasus ini, just in case, aku bela orang-orang kita yang berada atau yang kerja di luar negara nggak kira lah dia negara Malaysia, negara Jepang, Taiwan gitu kan begitu bang. Yang gue tembak ini orang yang mengadu domba, yang buat provokator. Setuju mas. Nah, yang saling jelek menjelekkan, saling ngejek mengejek itu bang. Bang misalnya pas ceplos aja bang, gimana sih bang? Buatlah pertanyaan bang. Aku nih gini loh bang, nggak tahu kenapa aku sebenarnya hobi sejarah, bukan ahli sejarah tapi hobi sejarah. Nah kebetulan saya dari Sumatera, Riau, jadi sejarah daerah saya dong yang saya angkat dulu. Nah kebetulan yang banyak berkomentar di video TikTok saya ya orang-orang sebelah, yaitu negara tetangga kita, negara jiran, yaitu Malaysia. Jadi mungkin kebanyakan orang-orang kita ini kalau misalnya kita berbahasa daerah saya, yaitu bahasa Melayu, jadi mereka ini berpikir saya membela Malaysia gitu. Saya tidak ada urusan dengan itu gitu. Saya mengangkat sejarah, banyak loh sejarah-sejarah dari daerah saya kalau saya angkat. Betul mas. Ya mungkin di kawasan Indonesia yang lainnya tidak menyambut baik karena berbeda sejarah. Nah kebanyakan sejarah Riau ini ada sangkut pautnya dengan daerah Semenanjung gitu, yaitu yang menjadi negara Malaysia sekarang. Jadi orang Malaysia banyak berkomentar dan menyambut baik kabar yang saya beritakan. Jadi gitu. Jadi banyak yang mengecap saya penjilat lah, pengkhianat lah. Enggak. Padahal sejarah yang saya sebutkan itu bukan ada menyebut negara mana-mana pun. Namanya sejarah. Kan gitu. Jadi bang jangan salah paham bang. Bang salah paham bang. Saya tidak lupa kulit bang. Apa namanya? Gitu bang ya. Jadi gitu ya bang ya. Jadi kalau abang mau tanya sesuatu, tanya aja bang di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau misalnya saya tahu ya saya jawab gitu. Kalau abang mau ngetes saya nggak masalah. Sejarah dari dalam negeri, sejarah dari luar negara pun boleh. Saya jawab yang saya tahu ya. Gitu bang. Abang. Sekarang aku tanya bang, gini bang. Siapa lah yang bisa menjelaskan kenapa ada garam? Pernah dengar nggak garam Himalaya? Nah, dia di dataran tinggi. Sementara, coba kenapa bisa ada di dataran tinggi garam? Gitu aja bang. Aku sukanya yang gitu-gitu bang. Tidak suka yang menjelek-jelekkan negara orang gitu. Itu aja bang ya. Ya terserah bang lah kalau abang bilang aku penjilat, pengkhianat aja nggak masalah. Ya bang ya. Kadang saya sebagai TKI yang bekerja di Malaysia bingung. Padahal banyak loh orang-orang Indonesia yang bekerja di negara orang, membuat video, dan malah lebih parah ya, membanding-bandingkannya itu tidak istilahnya tidak apa ya, tidak sepadan begitu loh. Jadi mereka bekerja di Eropa terus membandingkan dengan di Indonesia, ya kalah jauh, kalah segalanya. Kalau saya bekerja di Malaysia, membandingkan di Malaysia, itu hal yang wajar ya. Apalagi kalau membandingkannya ini dari segi positif. Kenapa harus dengan Malaysia? Ya karena dari segi bahasa kurang lebih hampir sama. Terus dari segi suasana juga kurang lebih sama. Lantas kalau di Malaysia bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Itu loh, ya kan? Yang sering saya buat bahan perbandingan. Memang saya buat bahan perbandingan, tapi secara segi hal yang positif. Misal kata, saya sering bercerita, perkampungan di Malaysia, itu setiap rumah itu ada tong-tong sampahnya. Jadi kampung yang ada di Malaysia ini sangatlah bersih. Kemudian Kementerian Kesehatannya itu hampir beberapa minggu selalu mengecek rumah-rumah orang kampung, ada nyamuknya atau enggak, ada nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah atau enggak. Itu kan dari segi positif ya kan, bukan istilahnya dari segi hal yang negatif. Kan nggak salah ya kan.
kalau menceritakan dari hal segi positif. Banyak loh TKI-TKI yang bekerja di Jepang, di Korea, di Hong Kong. Mereka juga membuat video yang sama. Kalau kita bandingkan dengan Jepang, Korea, terus kemudian Australia, kalah jauh loh. Kalah jauh. Jadi kita mengambil hal positif dari negara yang berdekatan saja. Gitu loh kira-kira. Jadi sahabat-sahabatku itu jangan langsung terobsesi istilahnya. Wah, ini suka banding-bandingin, ini suka banding-bandingin. Dilihat dulu videonya ya kan, bandingin dari hal apa. Kalau dari segi hal yang positif, patut kita contoh begitu loh sahabatku semua. Jadi jangan termudah termakan berita hoak yang kadang-kadang itu tidak sesuai fakta, dan itu sering muncul di YouTube yang mengambil potongan-potongan video orang dijadikan konten. Ini sangat disayangkan ya, dan ini sungguh sangat menyedihkan kalau video tersebut itu ditonton rame orang, kemudian orang tersebut menjadi percaya. Itu salah satu macam penghasut ya. Padahal kalau kita bekerja di Malaysia secara resmi, secara undang-undang yang sah di sini itu aman-aman saja. Jangan sedikit-sedikit membawa isu soal TKI, tapi yang membuat konten tidak pernah tahu kehidupan TKI yang di Malaysia. Dan video ini sebagai bentuk informasi ya sahabatku semua, supaya sahabat-sahabatku jika menonton video hoak tentang di Malaysia yang berkaitan di Indonesia, jangan mudah percaya. Telusuri terlebih dahulu. Lebih-lebih konten yang tidak menunjukkan muka orangnya. Ini sering saya lihat di channel-channel lain. Mereka hanya istilahnya mencari penonton yang banyak dengan membuat video-video kontroversi. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Lalu bagaimana pesanan dari orang Indonesia dan orang Malaysia untuk hubungan kedua negara ini? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Jadi sahabat-sahabatku, stop kita untuk istilahnya saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Kita ini negara yang bertetangga. Alangkah baiknya kita saling mempererat tali persaudaraan. Kira-kira seperti itu. Kan kita serumpun. Kalau yang nggak setuju serumpun ya itu terserah kamu ya sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini Waalaikumsalam, adalah Mas. pertemuan saya bersama Hanif dan akan menceritakan kronologi. Jadi kayak podcast aja sih. Kita akan tanya jawab kepada saudara kita Hanif yang datang jauh-jauh dari Malaysia menuju Indonesia. Yeah. Wow. Lagi? Dia gurau. Okey, hai semua warga Indonesia, warga Malaysia. Saya Hanif ZF. Hari ni dengan Dandi lah. Kita kalau datang kat Bandung ni programnya memang banyak dengan Dandi, tak ada dengan orang lain dah. Nip, kan di Indonesia banyak tanya nih tentang kamu. Dari mana awal mula kita kenal? Soal di internet ini, kayak di TikTok ini banyak sekali nih yang nanyain kenapa sih dua negara ini bisa mempersatukan kita lewat sepeda motor? Wow. Oh, Bagaimana? Ceritakan nih dia kronologi cerita kita. dia. Okey, cerita dia macam ni ya. Dandi ni dia player 125Z dekat Indonesia. And sementara tu dekat Malaysia ni aku tengah sibuk mengumpulkan banyak koleksi 125 waktu tu. Lebih kurang masa tu koleksi lebih kurang 6 ke 7 biji. And waktu tu dekat TikTok ni kita sharing-sharing pasal video 125 ni lama-lama jadi viral tau. Tak sangka pula viralnya si Hanif ZF ni, aku ni, sampai ke tahap Indonesia orang tengok aku punya video. First kali video yang pertama tu lah yang kita buat restore 125 A sampai Z tu sampai video tu. Jadi kenalnya tu Dandi, kau tahu daripada situ kan? Betul. Jadi kami kenal mulai ini karena menurutku Hanif ini direkomendasiin dari teman-teman di internet dari Indonesia. Katanya Bang jumpa si Hanif player dari Johor Bahru. Rupanya alhamdulillah kami menjalin silaturahmi antara dua negara yang di Indonesia menjadikan pipe positif, di mana sepak bola menghancurkan lah ya persaudaraan antara Malaysia dan Indonesia. Tetapi di kali ini lewat media motor kita tetap satu rumpun, satu darah, satu keluarga. Nih, aku mau tanya, ini perjalanan yang keberapa kali ke Indonesia? Ini perjalanan yang kedua. Wow, kedua kali. Alhamdulillah hari ini agak ramai lah datangnya sama timnya, betul, sama kali tim ini dari ramai. Malaysia. Kalau yang 1 bulan lepas Datang seorang. datang sendiri. Sendiri. Yang kedua ini agak tertekan enggak ya? Yang kedua ni Senang. lagi senang lah. Bila Okey. kita dah tahu kita dah boleh bawa tim lah. Oke. Kalau di Indonesia kan culture-nya agak berbeda sedikit nih dengan Malaysia. Menurut kamu hal yang paling kau senang
senangi di Indonesia ini di bagian mana dan makanan seperti apa nih kira-kira? Kalau dekat Indonesia ni benda yang paling best aku rasa, especially dekat Bandung ni kebanyakannya dari segi makanan lah. Walaupun kita Malaysia tekaknya selera berbeza, tapi bila datang kat sini kita tengok makanan kat Bandung ni ataupun kat Indonesia nampak macam tak sedap tau. Nampak macam tak menyelerakan, tapi bila kita cuba makan, oh rupanya sedap. Rupanya jauh beza dengan kat Malaysia tu. Ada makanan tu nampak macam biasa je. Nak pergi pun macam tak nak pergi kan. Tapi sekali makan, oh lagi sedap daripada kat Malaysia. Wow. Itu salah satu keunikan yang ada dekat sini lah. Jadi kuliner yang di Indonesia ini memang case atau tempatnya memang nggak begitu menarik banget seperti yang teman-teman lihat di Malaysia. Betul, Mas. Tetapi mungkin menurut cita rasa dan harga tetap oke lah ya. Harga pun jauh beza. Satu Harga pinggan padu, tu sekali makan tu RM3, RM4 je di Malaysia. Oh berarti ke Bandung udah kemana aja nih kemarin? Kalau ke Bandung ni banyak. Udah ke Lembang, Ke Lembang lah. Tangkuban Perahu. Betul, Terus Tangkuban main Perahu. ke mall lah ya, meski nggak beli apa-apa ya. Motor Indonesia yang aku pengen tanya sama engkau, yang paling oke menurut engkau di sini motor apa? Aku tengok motor yang paling okey aku rasa ni je. RR. Kawasaki Oh, RR. jadi mungkin di Indonesia dengan Malaysia itu culture shocknya agak sedikit berbeda. Yang begitu ramai banget di Indonesia itu memang user Ninja RR, ada Ninja SS. Tetapi kalau di Malaysia itu apa aja nih motor yang paling oke banget kalau di Malaysia? Kalau kat Malaysia tu RZ 125Z. Oke, lepas tuh Lepas tu yang ketiga tu biasanya RR lah. mungkin next lepas video ini Ninja RR mungkin akan menjadi RXZ ya. Kalau kau melihat RXZ di Indonesia kira-kira gimana? RZ kat Indonesia ni agak mengecewakan sikit. Oh. Sebab dekat Malaysia tu RZ tu memang menjadi kegilaan ramai. Tapi bila kat sini kita jumpa beberapa RZ tapi tak menepati kesesuaian dia lah macam kat Malaysia. Andaikan setup yang sama tapi ada kat Malaysia dia mungkin tak terkenal. Nih, kan teman-teman banyak penasaran nih. Katanya berapa sih harga RXZ di Malaysia? Karena ketika kau mendengar harga di Indonesia, mungkin harganya memang sedikit gila ya. Maksudnya gila bukan karena nggak masuk akal, karena terlalu murah. Betul. Nah, kasih tahu teman-teman Indonesia bahwasanya RXZ di Malaysia itu berapa sih harganya? Okey, RZ dekat Malaysia ni dia bergantung pada tahun. Kalau yang biasa yang aku sendiri jumpa lah, Okey. tahun 1985 tu biasa mula harganya dalam RM15,000. Jadi RM15,000 tu antara yang murah lah. Ada yang lagi murah tapi statusnya macam tak cantik, tak betul lah. Orang kata tak ada suratnya. Itu 15 lah untuk tahun 85. Paling murah ya. Berapa kalau di Indonesia? Itu kalau di Indonesia ini 52 juta sekian lah. Ini margin di 3.500. Di 52 juta 500 guys. Ini full paper lah. Ada road tax segala macam ada ya. Ada. Untuk harga paling mahal pernah dengar harga berapa untuk RXZ di Malaysia? Dekat ni baru-baru ni kawan aku sendiri ada jual dalam RM70,000 Malaysia. 70.000 kawan. Ngeri. Ini harga memang sudah gila ya. Harganya sekitar harga mobil second ya. 245 juta harga kawan-kawan dari Malaysia. Tetapi kawan-kawan Malaysia juga harus tahu bahwasanya Hanif sudah dengar sendiri kan. Betul. 2 kali review RXZ di 2 Indonesia. Harganya itu murah kawan-kawan. Jadi dimulai dari harga 7 juta atau di harga ringgitnya itu sekitar 2,400. 2.400. 2.400 ringgit. Beda jauh ya. Murah sangat tu. Sangat murah 2,400. Kalau kat Malaysia 2,400, aku beli 10 lah. Mungkin 10 lah. Kalau untuk 125Z nih, karena kan 125Z ini motor yang menurut aku di Indonesia ini jadi motor yang mahkota banget nih, viral banget. Beberapa oknum pun yang punya mungkin kayak yang full paper juga bisa dihitung lah, nggak begitu ramai. Nah, kalau untuk 125Z itu sendiri untuk kondisi original di Malaysia ini harga berapa sih? Oh, dekat Malaysia tu sama juga, dia bergantung pada tahun. Tapi sekarang ni dia dah mula mahal, tapi tak adalah semahal dekat Indonesia. Takat ni yang aku jumpa dia bermula dalam RM6,500 lah. Oh, harga dia RM6.500. Tapi kalau di Indonesia ya, harga untuk yang no paper, nggak ada road tax itu harga paling murah itu 35 juta dengan kondisi seadanya. Jadi kondisi dia mungkin karburator tidak ori, pengapian tidak original. Tetapi untuk yang full paper itu biasanya di harga 100 jutaan ke atas. Jadi unik sekali. Di Indonesia itu nih 125Z itu keluarnya cuma 3 tahun. Kalau di Malaysia sampai tahun berapa itu? Dekat Malaysia tu daripada tahun 99 tak silap. Tapi dia akhir production dia Mobistar Edition tahun 2017. 2017 last production itu ZR ya. Ya, ZR. Nah, kalau di Indonesia itu ZR itu sebenarnya setahu saya secara pribadi nggak ada.
Yang ada itu 125Z, Betul, terus Mas. convert body pakai 125ZR. 125ZR. Jadi buat teman-teman sebenarnya harga 125Z itu bagaimana marketnya masing-masing, dan juga aku nggak tahu ya itu termasuk gorengan kah atau enggak. Kalau aku tanya Hanif, untuk RXZ di Malaysia itu sendiri, apakah itu tuh adalah harga yang memang betul-betul dia naikkan ke atau memang dia tengok market? Dia based on market sebenarnya, sebab RZ ni bila dia punya demand, maksudnya permintaannya tinggi, jadi banyak orang yang tak rela untuk menjual tau. Jadi bila tak nak jual, kita tawarkan harga dengan lebih tinggi, itulah terjadinya market ni makin lama makin mahal. Marketnya makin tinggi lah ya. Memang aku lihat kemarin acara RXZ apa tuh? RZ member. RXZ member salah satu acara yang paling besar ya Betul. di negara Malaysia. Betul. Acara yang paling ditunggu-tunggu setiap tahun. Memang tadi aku udah tengok videonya, memang Wow. ibaratnya kayak Jamnasnya RX King lah. Baru-baru ini ada Jamnas RX King juga di Indonesia, tapi di Borneo, Borneo. di Kalimantan. Menurut kamu nih, di dalam acara RXZ member itu yang tercatat sebagai member itu ada berapa banyak sih yang kamu ketahuin, atau peserta yang datang kemarin di acara? Itu lebih kurang berapa ya? 50,000 ada. 50.000 pengunjung tak silap. 50.000 itu RXZ member only ya? Ya. Maksudnya pengguna cuma Hanya khusus- RZ saja. khusus RXZ. Buset. Gila teman-teman, itu salah satu event yang ditunggu. Mungkin Son kami bakal datang ke sana dan bakal review-review lagi. Berarti target yang belum di-review motor Indo apa yang banyak teman-teman Malaysia minta? Akak ni dapat motor Herek. Herek boleh. Buat teman-teman yang pakai CB Herek atau Tiger siluman, boleh komen nanti, kasih tahu kami Herek. Terus ada apa lagi yang bakal kita review? RZR ada. RZR insya Allah ya, kita upayakan untuk ketemu RZR. Ini motor yang susah juga. Betul, Mas. Susah juga. RXZ Susah tapi susah. peminatnya nggak begitu banyak, sama kayak RXZ sebenarnya. Betul. Nah, dia kakak beradik. Ninja SS. Ninja SS, kalau Ninja SS boleh pakai, saya punya boleh lah. Novadesh, betul? Novadas boleh, Novadesh. Novadas nanti kita kasih lihat. Oh ya, aku ada target teman-teman buat kita ramen sesi tanya jawab kali ini yang pertama di Hanif. Kalau seandainya nih, ini aku kasih tahu. Kalau video ini tembus dalam 1M, Okey. aku akan kasih gratis knalpot atau exhaust untuk warga Malaysia pengguna RXZ. Oh ya ke? Oke, dia boleh kasih tahu, yang penting nanti komen terus share video kebersamaan kami, karena aku lihat kebahagiaan antara dua negara ini makin terikat Wow. lewat sepeda motor. Jadi kalian silakan komen, bagikan video ini, nanti kita boleh pilih random, Hanif pilih. Nah, nanti kasih tahu, bakal kita kasih, saya secara pribadi kasih satu knalpot original Indonesia punya boleh. untuk kawan-kawan RXZ yang ada di negara Malaysia. Mungkin teman-teman sesi tanya jawab kali ini tidak begitu banyak, dan juga pertanyaan yang akan kalian sampaikan akan kami bahas di episode kedua. Baru saja kita mendengarkan perbualan influencer daripada Malaysia dan juga Indonesia. Sebenarnya hobi antara orang Indonesia dan orang Malaysia kurang lebih sama. Dari hobi bola sepak atau hobi sepak bola, dan juga dari hobi sepeda motor. Jadi kurang lebih sama ya. Bahkan influencer daripada Malaysia ini jauh-jauh datang ke Bandung untuk melihat suasana di Bandung dan juga culture shock motor yang ada di Indonesia seperti apa. Ternyata beda dengan di Malaysia. Untuk RXZ yang ada di Indonesia itu harganya sangat murah meriah. Tapi kalau di Malaysia harganya begitu sangat wow, bisa menembus 200 juta. Jadi kalau kita melihat influencer yang menyatukan Indonesia dan Malaysia ini tentunya amat begitu sangat mendamaikan ya. Jadi saling mempererat tali persaudaraan, ya kan, bukannya membuat berita kebencian antara Indonesia dan Malaysia. Jangan sampai seperti itu ya sahabat-sahabatku semua. Sebab hubungan orang Indonesia dan orang Malaysia ini begitu amat sangat baik. Baik di dunia nyata maupun di media sosial. Kalau di media sosial gaduh-gaduh manja, dan pastinya orang Indonesia dan orang Malaysia tidak bisa dipisahkan dengan hal apapun. Meskipun gaduh-gaduh luar biasa, tapi kalau berdepan-depan langsung ngopi bareng. Gaduh-gaduh itu cuma hanya di media sosial, dan saya berharap stop untuk membuat berita hoak tentang Malaysia dan kemudian bisa menimbulkan kebencian satu sama lain.
Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Kenapa saya selalu membuat konten positif yang ada di Malaysia? Sebab saya bekerja dan tinggal di Malaysia, dan saya punya pegangan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat, dan tentunya mari kita saling mempererat tali persaudaraan. Salam serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.